Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian terakhir ya. Kita masih punya satu topik lagi, yaitu impairment atau penurunan nilai dan opsi nilai wajar. Kemarin kita sudah menyinggung tentang penurunan nilai. Nah, sekarang kita tambahkan ya, terutama yang terkait dengan piutang wesel. Nah, pertama kita lihat dulu bagaimana penilaian piutang wesel dilakukan dan juga pelaporannya. Untuk piutang wesel jangka pendek ini perlakuannya persis sama dengan piutang dagang. Sedangkan untuk yang jangka panjang atau long term ini secara periodik dilakukan pengujian impairment. Ya. Nah, kemudian rugi impairment dihitung berdasarkan selisih antara nilai buku dan nilai tunai arus kas masa mendatang, estimasian, ya, yang didiskonto atau di present value kan menggunakan tingkat bunga pasar mula-mula. Mula-mula itu ya awal yang digunakan di dalam menghitung nilai tunai wesel. Langsung saja ke contoh ini ya, misalnya perusahaan memiliki piutang wesel dengan nilai buku 200.000. Debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga perusahaan memutuskan untuk menurunkan nilainya. Nah, perusahaan menghitung nilai tunai tingkat bunga pasar mula-mula, ya, menilai tunai dengan tingkat bunga pasar mula-mula, ya perhitungannya tidak usah kita bahas, dan ternyata hasilnya 175.000. Nah, dari perhitungan ini, ya kita lihat carrying amount itu nilai buku 200, present value atau nilai tunai piutang wesel 115, maka ada rugi penurunan atau impairment loss sebesar 25.000. Nah, kerugian ini akan dicatat sebagai berikut. Debit beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kasus lain lagi. Ini kasus yang sifatnya global ya. Ini makanya disebut dengan Global Accounting Insight ini. IFRS atau Standar Akuntansi Internasional ini mengizinkan pemulihan rugi. Ya, jadi rugi impairment ini suatu saat bisa dipulihkan apabila memang kondisi pelanggan kita itu menunjukkan kondisi yang membaik gitu ya. Tapi kita harus catat bahwa pemulihan rugi impairment ini maksimum ya sebesar rugi yang dicatat. Ya, contoh di sini. Misalnya pada tanggal 14 Desember perusahaan memiliki piutang dengan nilai buku 10.000. 2 Januari debitur mengumumkan bangkrut. Ya, bangkrut. Perusahaan menafsir hanya dapat menagih setengah dari saldo piutang. Nah, maka yang setengahnya 5.000 itu kita catat sebagai rugi impairment. Yang kita kredit bukan lagi piutang, bukan lagi CKP, ya, tapi sudah kita hapus, maka yang kita kredit adalah piutang dagang. Jadi debit rugi impairment, kredit piutang dagang. Nah, kemudian ternyata pada masa berikutnya 10 Januari ya, perusahaan memperoleh informasi bahwa pelanggan mulai pulih dari kebangkrutan dan perusahaan menaksir bahwa pelanggan bisa melunasi 4.000 ya. Tadi ruginya 5.000, kemudian ditaksir bisa melunasi 4.000, berarti ada pemulihan rugi impairment ya sebesar 4.000. Jurnal yang dibuat debit piutang dagang, kredit pemulihan rugi impairment. Ya, pemulihan rugi impairment. Nah, jadi karena pemulihan ruginya masih di bawah rugi diperbolehkan, tapi kalau kita memulihkan rugi lebih dari 55.000 ya nggak boleh itu. Ya. Oke. Ini mengenai impairment untuk piutang wesel. Nah, sekarang berikutnya adalah tentang opsi nilai wajar. Masih ingat ya, nilai wajar itu
bahasa sederhananya adalah nilai yang mendekati kondisi sesungguhnya. Nah, sebuah perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan termasuk piutang. Nah, ini catatannya adalah yang merah ini. Dewan Penyusun Standar Nasional meyakini bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan memberikan informasi yang lebih relevan dan mudah dimengerti dibanding cost historis. Karena informasi tersebut ya atau informasi mengenai nilai wajar merefleksikan atau menggambarkan nilai instrumen keuangan termasuk piutang yang setara dengan kas saat ini. Jadi lebih realistis, lebih mendekati kenyataan. Ya. Nah, untuk piutang itu disyarat sebesar nilai wajar. Kemudian untuk laba rugi yang belum direalisasi itu dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Ya, ini kan saudara mengenal sebagai OCI ya atau PKL, penghasilan komprehensif lain. Jika perusahaan memilih opsi nilai wajar untuk piutang, maka kebijakan ini harus dilanjutkan dengan pengukuran nilai wajar untuk piutang tersebut sampai dengan perusahaan tidak lagi memiliki piutang tersebut. Artinya sampai dengan piutangnya selesai. Kalau piutang itu berjangka 3 tahun ya sampai tahun ketiga selesai ya, itu harus dilanjutkan terus. Nah, itu ketentuannya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya, ilustrasi. Misalnya Escobar Company saat ini memiliki piutang wesel dengan nilai wajar 810.000. Nilai buku 620.000. Pada tanggal 31 Desember 2011, perusahaan memutuskan menggunakan opsi nilai wajar untuk piutang tersebut. Nah, ini merupakan penilaian yang pertama kali. Pada tanggal 31 Desember 2011, Escobar membuat penyesuaian untuk mencatat kenaikan nilai piutang wesel sebagai berikut. Ya. Debit piutang wesel, kredit laba kepemilikan piutang wesel yang belum direalisasi. Ya. Oke. Nah, saya kira itu ya mengenai nilai wajar.